Oke, sorry sebelumnya Bapak Ibu izin melanjutkan nih terkait penulangan tadi. Hmm, tahu. Mungkin melanjutkan ya yang tadi ya. Ini terakhir nggak masalah mungkin ya. Eh, Sedikit saya lanjutkan ya tadi ya untuk terkait penulangan ya untuk momen desainnya ini kita momenkan ke muka kolom ya. Jadi misal kita punya file cap seperti ini paling-paling kita ya. Nah, nanti reaksi-reaksi dari masing-masing tiang ini kita momenkan ke muka kolom ya. Jadi jaraknya berapa sih ke muka kolom ini? Nanti itu yang akan menjadi momen desain kita. Sesuai 13.2.7.1 ya. Ini untuk kolom dan pedestal ke muka kolom ya. Nah, ini 2 kali VU pondasi. Ini adalah jarak ke muka kolom ya. Ini dari reaksi tiang fondasi kita. Tentu reaksinya akibat beban LRFD ya, karena untuk desain pelkap ini kita pakai strength design ya, sehingga kita pakai LRFD. Nanti ketemu momennya berapa, baru kita definisikan ya. Untuk tulangannya kira-kira kebutuhannya berapa, seperti biasa ya. Nanti tulangan yang sudah kita hitung akan dikontrol oleh AS min ya, 0,18%. Nah, nanti ditentukan juga jarak-jarak terhadap jarak maksimumnya ya. 2 kali tinggi Pelcap, lalu 450 mili dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bisa dicek saja di Excel-nya ya. Nanti kalau sudah semua, nanti kita hitung balik lagi. Kita cek kapasitas momennya berapa. Pakai cara yang biasa ya. Kita pakai metode beam equivalent dari Whitney punya ya. Nah, nanti pakai AS kali FY untuk nyari A-nya berapa, C-nya berapa, nanti langsung ketemu untuk kapasitas momen kita berapa ya. Nah, ini kita bandingkan dengan MO yang punya kita. Tadi ada pertanyaan juga sebetulnya ya terkait bagaimana kalau kita desain untuk yang strat and tie ya. Ya itu bisa aja untuk strat and tie biasanya cukup signifikan ya untuk yang pelkap-pelkap yang cukup tebal ya. Biasanya untuk high crash kan dia bisa sampai 1 meter, 2 meter. Nah, itu bisa pakai D-beam method ya. Nanti arahnya ke strat and tie. Tapi di buku kita nggak ke arah sana karena memang yang kita desain warehouse symbol sederhana ya. Yang tebal pelkapnya cuma 600 mili. Nanti untuk desain yang lebih detail mengenai strat and tie bisa refer ke desain guide for pelkap dari CRSI. Nanti mungkin ini akan saya share juga terkait desain guide for pelkapnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya terkait desain Pelkep. Kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan ke Bapak. Oke, baik, Mas Noval. Sebetulnya ya, untuk akhir sesi ini kita lanjut diskusi
diskusi bebas ya, Bapak-bapak. Mungkin boleh bertanya ya, silakan langsung di open mic saja ya. Ya, silakan. Oke, Mas Nopal, saya ada sekarang ada pertanyaan. Itu kan ini kan kondisinya dalam kondisi yang ideal lah. Jadi apa file cap dengan tiangnya itu sentris. Nah, kalau pernah ada pengalaman Mas Nopal atau Farhan mendesain file cap yang eksentris. Jadi kolomnya itu enggak di tengah ya, tapi minggir di paling itu. Nah, itu biasanya kalau di ini ya, biasanya di ruko-ruko itu kan mepet antara bangunan satu dan bangunan satu kan sudah tidak ada jarak lagi, sehingga terpaksa eksentris pondasinya itu. Nah, itu gimana? Apakah pernah mendesainnya? Terus mengatasi itu pasti kan ngangkat ininya apa kemungkinan errornya itu ataupun tidak masuknya itu kan besar sekali. Ya, karena kemungkinan besar bahwa pondasinya bisa bisa ngangkat ininya apa tapaan file cap-nya itu. Mungkin bisa cerita apa Mas Nopal, apa Mas Perhan untuk pengalaman untuk yang seperti itu. Terima kasih. Yang tadi Pak, pertanyaannya mengenai kolom yang tidak sentris di file cap-nya ya Pak ya. Kalau kami biasanya, Kolomnya kalau ya, kami kolomnya nggak sentris ya. ya contohnya seperti ini ya Pak ya, gambar. Seperti ini ya Pak ya. Iya iya. Terus Di ujung-ujung di sini misalkan iya, ada itu tanah orang kemungkinan lain gitu kan iya ya Pak, iya itu kan susah juga. tanah orang lain. Nah ini kita biasanya Pak di chamber Pak, artinya tie beam kita ini harus kuat menahan eh, apa ketidakbalansan ga- gaya ini Pak. Biasanya kita perkuat di tie beamnya, kemudian tiangnya kita tambah Pak. Itu kita biasanya desain simulasikannya menggunakan etap langsung di spring, kemudian dicari reaksinya, kemudian soil interaction antara struktur dan tanahnya itu seperti apa. Nanti itu dijadikan buat desain Pak. Kemudian nanti biasanya tulangan atas itu lebih dominan Pak, lebih besar karena kita desain file cap ini sebagai cantilever ya. Ini sudah dibahas pertemuan pertama ya mungkin ya sama Pak Toto. Kalau ada tiang yang tidak eksentris ini kita biasanya Desember menggunakan tie beam yang lumayan besar. Kemudian tulangan atas biasanya lebih lebih banyak Pak. Seperti itu. Atau misalkan contohnya sama seperti ini, kita biasanya tambahkan tiang Pak. Contoh desainnya seperti ini. Tapi ini pancing shear syarat-syarat shear tadi harus harus ketemu ya Pak ya. Jangan sampai eh, apa namanya persyaratan itu tidak dipenuhi. Gitu. Bisa kalau seperti ini biasanya eh, ketebalan parketnya lebih tebal Pak. Bisa sampai semeter, misalkan kalau misalnya bebannya sampai lebih dari 100 ton ya. Nah, kita biasanya chamber di sini. Di sini ada tiang lagi dibantu Hmm. gitu Pak. Kayak Di sini strap ada lah ya. tiang, ya untuk agar tidak uplift kan Pak. Di sini ada bebannya. Iya Di sini kecabut. Ini besar sekali di sini kecabutnya, Pak. iya. Bisa setinggi aksialnya ini, gitu. Bisa Oh. aksialnya 100 ton. Ya. Hmm. Ya tadi
bisa setengahnya gitu ya. Tapi kita bisa chamber menggunakan tie beam ya tiang gitu. Berarti dia ditahan sebesar mungkin supaya tidak tidak terjadi tarikan ya di pile yang di dua Ya, ujung ini. ya betul Pak. Betul seperti itu. Tapi untuk gedung sih kita tidak pernah ada ya Pak, ya. Kita tidak pernah ada kasus seperti ini. Tapi kalau istilahnya kantor-kantor sedang, rumah tinggal kita sering kita eh, eh, apa namanya di Jakarta kan kita udah mepet-mepet tuh bangunannya ya kita sering Pak Iya, seperti iya. itu. Kita Oh, simulasikan by etaps, kita spring, nanti kita lanjut Pak untuk minggu depan kita lanjut kita ke lanjut ke bangunan beton. Kita coba ya untuk menggunakan spring. Kalau ini kan kita pakai group file ya Pak ya. iya. Itu bisa mempresentasikan antara after structure dan structure langsung seperti itu. Dan ini harus rigid Pak sebenarnya. Tie beam, pile cap itu harus rigid. Gitu. Seolah-olah dia tidak seperti eh, warehouse ya. Jadi Semoga Mas bisa Farhan, jadi menjawab Pak. ya kalau ditahan ya supaya jangan terjadi sampai dia apa tertarik di pile yang dua itu, berarti kemungkinan kapasitasnya nol berarti. Kapasitas yang mana Pak? Sorry. Yang pile kan ditahan supaya jangan sampai dia ngangkat tarikan terhadap pile yang dua yang ujung ini. Nah, berarti di kapasitasnya berarti nol dia ngangkat enggak, tapi aksial juga enggak. Ini pasti nahan aksia juga Pak. Pasti, pasti. Ini dia yang terbawa ini penuh. Ini ada aksinya tetap kan di situ ada juga Pak. Kita ketarik nggak mungkin 100% Pak, karena kan kita ada Ya, ya, ya. counterweight kan dari beban aslinya seperti itu Pak. Ya, ya, betul, betul, betul. Nggak mungkin kecabut sampai minus gitu Pak. Ya. Oh, ya, ya, ya. Pasti ada aksianya, tapi lebih dominan yang ini. Ya ini tidak gitu. Akhirnya kita eh, akali dengan seperti ini Pak. Gitu. Oke, terima kasih Mas Farhan. Ya. Semoga bisa menjawab Pak. Ya, permisi, saya izin bertanya. Mungkin untuk Boleh? lanjutannya terkait file eksentris, kolom eksentris ini. Nah, berarti kan istilahnya kalau tadi di software groupnya sendiri kan ada input XC, YC-nya itu ya. Jadi istilahnya kalau kolomnya tidak pas di titik pusat file cap-nya gitu. Nah, berarti kan mungkin dari situ berarti dari aplikasi grup sendiri sudah bisa memperhitungkan distribusi beban ke tiap file-filenya ini berarti ya. Jadi apa tetap harus dimodelkan etaps yang spring-spring itu ya, yang tadi Mas Oh, Farhan sampaikan gitu. oke. Oke Pak, jadi grup file ini dia simulasi hanya satu grup file gitu, satu file cap saja Pak. Jadi untuk interaksi antara filenya apa, grup file yang lain itu tidak ada Pak, tidak dimodelkan di sini. Jadi kalau misalkan kasusnya eksentrisitasnya nggak terlalu berat untuk struktur atasnya, ya kita bisa pakai itu Pak. Tinggal kita ubahkan titik kolomnya itu sebelah mana, nanti kita cari momen-momen yang masih masuk dalam aturan gitu Pak ya. Nah, kalau di Spring ini kita kadang ada bentuk geometri yang tidak disiapkan oleh Drupal misalnya, atau kita perlu analisa dengan langsung dengan tie beam-nya dengan file cap yang lain. Nah, kita bisa simulasikan langsung Pak dengan structure-nya sekaligus. Terus, seperti itu Pak. Oh ya, Pak. Berarti yang Jadi dikhawatirkan tergantung itu, kegunaan sih Pak ya. oh ya, yang Iya, dikhawatirkan itu antar file cap-nya berarti ya. Yang makanya sarannya iya, tadi Mas Farhan, tie beam-nya iya. perlu diperkaku lagi gitu ya. Ya, jadi kalau di global itu tie beam-nya kita tidak bisa modeling. Kemudian
antar grup file satu dan lainnya itu tidak bisa dimodeling. Tuh, jadi kita biasanya kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan agak rumit gitu geometrinya, kita langsung di attach gitu pas seperti itu. Semoga bisa menjawab, Oh, Pak. Nanti kita bahas ke situ juga loh. oh, nanti dibahas masalah gaya di typingnya gitu ya. Ya. Yang setahu saya kan 10% dari joint reaction gitu ya. Terus dikali SDS gitu. Iya Pak, sama. Oh, berarti nanti kalau ada eksentris ini berarti ada penambahan lagi gayanya gitu ya. Beban yang di input itu beban terfaktor juga Pak, sama. Iya. Oke, oke. Baik, baik. Terima kasih. Mau Mas Farhan, Mas Noval boleh tanya nggak? Halo, Mas Noval. Iya Pak, mari Pak. Nggih. Iya, mau nanya untuk Gropel itu apa bisa untuk cek juga ya? Jadi bukan untuk desain kayak kayak di etap itu kan bisa untuk selain desain kan bisa untuk cek. Untuk Gropel bisa juga untuk cek nggak ya? Ini yang paling bawah Pak. Untuk cek apa tuh Pak? Sorry. Maksudnya kalau kalau kita kalau desain itu kan berarti tahu reaksinya dulu baru kita 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 desainkan gitu. Hmm, hmm. Tapi bagaimana kalau ngecek yang sudah terpasang gitu loh maksud saya. Existing maksudnya Pak? Iya, jadi existing itu sebenarnya bisa untuk nahan berapa, jadi dibalik bukan untuk mencari jumlah pelnya, tapi untuk mencari kapasitas pelnya gitu. Harus ada datanya Pak sebetulnya ya. Kayak misal data-data tanah yang ada waktu pembangunan awal dan lain sebagainya kan Pak. Hmm. Kita juga Tapi untuk apa kayak apa ya misalnya toolnya itu ada ya bisa juga sebenarnya. Ya untuk step-stepnya kurang lebih sama ya. Kayak misal kita ID dia Pak yang untuk dia belum daftar existing di lalu dari Ausbuild kita dapati kedalamannya sekian gitu ya. dia belum login. Kita cek aja. Lalu kan biasanya kalau existing ada file recordnya dan lain sebagainya kan Pak. Google-nya atau Dari Hmm. hasil tes PDA-nya juga mungkin kalau memang data-datanya bagus mungkin ada ya Pak ya. Cuma ya kalau data-datanya jelek ya agak susah Pak. Oke. Oke. Ya, terima kasih Mas. Baik-baik Pak. Mungkin satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu.